bersama Dewiku Game Teknik untuk Antum jam 15 dan 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang dalam perjalanan ini saya akan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini saya akan bacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Surat Luqman ayat 14. Hei anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kezaliman yang sangat besar. Dulu saya selalu bertanya-tanya di dalam hati, apa hubungannya syirik dengan kezaliman yang sangat besar? Rupanya banyak. Antara lain yang paling besar itu adalah orang yang meminta tolong kepada jin dengan praktek ilmu sihir. Nah, memang berlaku zalim. Misalnya anaknya dijadikan tumbal, anaknya dizalimi. Ada temannya sendiri dijadikan tumbal, temannya dizalimi. Tumbal itu adalah suguhan pembayaran kepada jin agar permintaannya terkabul. Ada permintaannya dalam bentuk pesugihan, ingin kaya secara cepat. Ada untuk menyakiti orang lain, namanya santet. Jadi ada pesugihan, ada santet, dan ada untuk kekuatan, kesaktian, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman, karena dia berlaku syirik, di mana dia memohon kekuatan kepada nyai, nenek sihir, kepada genderuwo, kepada jin-jin yang berbagai bentuk rupanya dan berbagai bentuk kekuatannya dan jenis kemanfaatannya yang sifatnya menipu bagi manusia, itu yang menyebabkan dia tertipu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya melihat ada tayangan, ada dari MUI, pandangan Majelis Ulama tentang praktek santet. Dan kemudian santet itu masuk dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya lihat itu pasal 260, pasal 290 yang menyatakan bahwa hukuman untuk orang yang melakukan praktek sihir santet itu adalah 5 tahun penjara. Nah, 3 sampai 5 tahun penjara. Bagaimana nanti pembuktiannya? Pembuktiannya memakai saksi ahli. Jadi di MUI itu ada orang yang ahli dalam menilai perbuatan santet itu. Ahli-ahli ruqyah pun tahu bagaimana santet itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang minta kepada jin dan kepada setan itu. Nah, saya ada catat di sini sedikit tentang bagaimana pandangan MUI. Ini ada Pak Ihsan namanya, Kiai Ihsan dari MUI. Katanya santet itu adalah satu kenyataan yang nyata-nyata ada di dalam masyarakat. Jadi dia setuju dengan KUHP yang akan mengganjarnya 3 sampai 5 tahun penjara. Nah, ini dia KUHP baru itu nanti, cuma belum disahkan. Itu menyatakan bahwa pada pasal 260 ayat 2 menyatakan bahwa jika setiap orang sebagaimana dimaksud dengan ayat 1
melakukan perbuatan untuk keuntungan mata pencarian atau kebiasaan santet dipidana dengan ditambah sepertiga dari ketetapan awal. Nah, itu dari pasal 260 ayat 2. Tapi yang penting bagi kita adalah pasal 260 ayat 1-nya. Bagaimana ayat 1-nya? Setiap orang yang menyatakan, nah ini jelas dinyatakan, setiap orang yang menyatakan punya kekuatan gaib lalu memberitahukan kepada masyarakat atau memberikan harapan kepada masyarakat atau menawarkan kepada masyarakat atau memberi bantuan kepada masyarakat atau orang lain karena perbuatannya menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau santet itu kan membuat bagaimana orang yang dituju itu objeknya menjadi menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan kematian atau menderitakan penderitaan jasmani atau penderitaan mental, fisik, sebagaimana dipidana dengan 3 tahun penjara. Jadi 3 sampai 5 tahun penjara. Itu disebutkan di dalam KUHP yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kejahatan santet di masyarakat itu memang banyak dari dahulu. Nah, saya pernah mengamati suatu masjid ya di daerah Sumatera ini. Suatu masjid ini pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Yang kaum muda ini menginginkan sholatnya itu singkat, tidak boleh ada lagi yang lain. Sedangkan yang tua-tua, berpaham tua, walaupun orangnya muda, berpaham tua, sholatnya ini agak panjang sedikit. Akan tetapi yang muda ini lebih gigih, lebih kuat, bertahan. Nah, dari tahun ke tahun dia terus menguasai, dan yang berpaham tua tidak bisa masuk ke masjid itu. Artinya masuk bisa, tidak berkuasa mengatur masjid itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya menurut orang-orang sekelilingnya, ya orang awam ya, bukan orang ahli, orang awam ini, bagi saya tidak dipercaya, cuman ini mempelajari ada gejala-gejalanya. Nah, setelah nggak tahan hati yang tua-tua ini sampai 20 tahun menahan diri, tidak bisa sholatnya yang panjang, yang pendek, tidak bisa berzikir lagi sesudah sholat, harus ikut kemauan yang muda ini. Akhirnya bagaimana? Menurut orang-orang warung-warung di situ, katanya tiba-tiba siang pengurusnya ini yang kuat, fanatik kaum muda itu mati secara mendadak. Nah, seminggu kemudian istrinya pula mati. Masya Allah, tidak ada sakit, tidak apa-apa. Ya, bagi yang tua-tua itu pemahamannya, bagi orang ulama itu memang sudah aja takdir dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi bagi masyarakat awam tidak ada sesuatu kekuatan, yang kekuatan syirik itu yang menghantam dari kelemahan-kelemahan orang yang dimusuhi oleh masyarakat setempat. Masya Allah. Nah, bagi saya itu tidak dipercaya. Cuma bagi saya menimbulkan suatu gejala pertanyaan, benarkah ada kaitannya dengan kekuatan-kekuatan gaib semacam ilmu teluh, santet, apalagi gayung namanya, entah apa lagi. Nah, ternyata oleh MUI ini mendapat perhatian, MUI Jakarta ini ya, MUI pusat, dengan kiai bagian ini namanya Ihsan, entah tahun berapa ini, saya lihat di internet. Ini tahunnya lupa saya mencatatnya. Nah, itu katanya menurut Kiai Ihsan itu dari MUI, adanya kejahatan santet itu di masyarakat adalah sifatnya nyata, sifatnya jelas, ada yang seperti itu. Nah, mungkin Pak Ihsan ini melihat di lingkungannya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kenapa ini menjadi perhatian juga masalah santet ini oleh MUI? Dan tercantum pula di dalam KUHP yang baru pasal 260 sampai pasal 290
KUHP baru yang belum disahkan. Nah, jawabannya ialah karena santet itu menimbulkan korban yang sangat potensial. Jadi yang namanya santet itu menimbulkan korban yang sangat potensial, dan juga ilmu pesugihan juga menimbulkan korban yang sangat potensial. Potensial ini artinya yang nyata-nyata terjadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini kita sudah berbincang-bincang tentang ilmu yang gaib, sedangkan hukum pidana ini hal-hal yang bersifat nyata. Jadi setelah diwawancara MUI diwawancarai orang, saya lihat ada rekamannya. Setelah ahli hukum pidana dari UI, dari UGM diwawancarai juga. Nah, kalau di kalangan akademisi, para profesor yang ahli dalam bidang hukum pidana, dia setuju adanya dimasukkan pasal kejahatan santet itu di dalam hukum pidana. Jadi pembuktiannya itu katanya melalui pengakuan. Apakah ada pengakuannya atau orang lain yang mengaku yang ada kaitannya dengan para pelaku sihir santet itu. Jadi katanya dari pengakuan. Nah, cuma bagaimana membuat orang ini mengaku? Nah, itu nanti ada tim ahlinya yang mengerti tentang bagaimana mengambil pengakuan itu. Karena biasanya orang mendatangi tukang santet itu memang karena pengakuan dia sendiri, dia bisa segalanya. Yang kedua, pengakuan masyarakat tertentu yang pernah berlangganan dengan dia. Bagaimana pengakuannya dari satu persatu, diambil nanti sampelnya, atau disensus saja, tidak usah pakai sampel. Siapa-siapa yang pernah, berapa jumlahnya dan apa saja persyaratannya. Nah, setelah diwawancarai, persyaratannya pakai bayaran. Apakah itu santet, apakah itu namanya pesugihan, itu pakai bayaran semua. Kalau pesugihan itu bayarannya rupa korban sapi, kambing, dan bahkan nyawa manusia, darah. Kalau santet ini uang, uang tergantung bayarannya. Kalau mau mematikan berapa, kalau mau sakit berapa, itu setelah diteliti, disensus satu persatu, tidak pakai sampel. Nah, kalau sangat banyak ya tentu pakai sampel lah. Nah, apalagi berbeda-beda tempat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang menjadi perhatian kita, mengapa pasal tentang pidana santet ini, kejahatan santet ini masuk di dalam KUHP. Nah, katanya tujuannya ini. Tujuannya pertama, supaya masyarakat jangan menghakimi dia sebagai tukang santet lalu dibakar rumahnya, atau dia ditangkap dibakari ramai-ramai, dia tukang santet. Nah, akhirnya masyarakat mengambil hukuman sendiri. Nah, kalau di sini di dalam KUHP ini pasal 260 ayat 1 itu menyatakan hanya 3 sampai 5 tahun penjara. Hanya 5 tahun penjara hukumannya. Nah, tapi kalau di masyarakat dibakar, berarti itu hukuman mati, kejam sekali. Jadi karena tidak ada aturan selama ini, kok main bakar-bakar saja, itu kan namanya chaos. Nah, atau satu yang terkunci, deadlock ya, deadlock, satu yang kaku, tidak ada hukum, kosong hukum tentang itu, maka diaturlah dari pengakuan itu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hal ini jadi perhatian kita, jangan sampai masyarakat bertindak sendiri, main hakim sendiri. Main hakim itu sendiri kadang-kadang buktinya tidak konkret. Apa buktinya? Bahwa dia itu memang tukang santet. Hanya dituduh saja, kadang-kadang guru mengaji. Tidak ada hubungannya dengan santet. Di
dituduh juga sebagai tukang santet, lalu dibakar rumah ramai-ramai, sebagaimana terjadi di Banyuwangi 10 atau 20 tahun yang lalu. Asal dituduh orang itu tukang santet, dibakar orang ramai-ramai. Masya Allah. Jadi terjadi kejahatan massal terhadap orang yang dituduh dukun santet, padahal dia belum tahu tukang santet. Karena itu KUHP pasal 260 yang baru itu mengaturnya supaya masyarakat jangan main hakim sendiri. Dibawalah ke pengadilan, didatangkan para ahli, diminta pengakuannya. Apakah dia memang tukang santet? Kalau memang dia tukang santet, itu hukuman penjaranya 3 sampai 5 tahun penjara. Sedangkan di masyarakat hukumannya hukuman bakar rumahnya dan bakar juga orangnya, hukuman mati itu. Jadi kejam hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tukang santet. Kalau di KUHP ini diperiksa dulu, dan masyarakat yang mengerti tentang itu disuruh mengungkapkan bukti-bukti, walaupun bukti-bukti itu tidak rasional, bukti-buktinya spiritual, tidak apa, yang penting ada bukti dari orang-orang yang ahli. Jadi masyarakat tidak menduga-duga, karena dalam hukum kita namanya equal before the law, artinya kesamaan orang di hadapan hukum. Jadi orang itu tidak dianggap bersalah sebelum terbukti memang dia melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau dituduh saja dia belum dianggap bersalah. Setelah banyak bukti-buktinya memang pelanggaran hukum, bukti ahli, saksi ahli telah dilakukan, barulah dia disebut sebagai melanggar. Dan hukumannya hanya 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, bukan hukuman bunuh. Ya sama dengan orang mencopet. Di tengah masyarakat pencopet, belum tahu itu orang pencopet, ramai-ramai orang memukulnya, kadang-kadang mati, kadang-kadang dibakar. Kenapa? Karena sebelumnya di tempat itu terjadi pencopet yang lain, bukan dia. Dia hanya dituduh sebagai pencopet, kadang-kadang belum terbukti. Tapi karena panas hati, sakit hati masyarakat beberapa kali tukang copet itu lolos, jadi dia main bakar saja. Nanti kalau bawa ke kantor polisi katanya dia lepas lagi, besok dia copet lagi.